kita mau berbagi, tapi sampai saat ini belum bisa diterima. Mudah-mudahan ke depan kalau dia cocok, kalau mau sampah itu tuntas, ayo kita berbagi. Bagaimana sampah itu sebenarnya tidak perlu dibuat rumit, ya. Ngurus sampah kalau dia simpel kan dia simpel, kalau dibuat rumit ya rumit gitu. Nama aja I Gusti Nyoman Blante, umur sudah boleh dikatakan 65 tahun ke atas, ya. Nah, pekerjaan sehari-hari memang sudah pensiun dari hotel. Yang jelas kita bergerak di desa ke desa, kaitannya dengan sampah yang ada. Ini kalau asal bawa dulu dia kan? Coba. Kalau boleh dikatakan tahun 2015 itu kan ada masalah di Bali. 2015-16 itu cukup banyak ikan paus yang terdampar di perairan Bali, Indonesia, bahkan di dunia. Penyebabnya tidak ada lain adalah sampah. Nah, kebetulan aja kerja di Grand Bali Beach itu sebagai operasional analis, yang mana pada saat itu tamu yang menginap di Grand Bali Beach itu kan dari seluruh dunia. Ada dari dinas lingkungan, ada dari perhubungan, dan semua macam ada. Nah, di sana dia kebingungan cari orang untuk diajak, kenapa sih ikan paus di pantai itu terdampar dan mati. Selidik punya selidik, ternyata orang asing kan tidak mau diam, dia melihat ikan paus yang besar itu mati begitu saja, dia tidak puas. Nah, akhirnya ditores lah salah satu ekor itu ditores, ternyata ribuan plastik yang ditelan oleh ikan paus tersebut. Nah, dari sanalah Aji dirayu oleh Mr. Frit, orang Belanda, untuk diajak kenapa sih sampah ini sampai ke laut. Sampah yang ditimbun di TPA itu bisa mencemari tanah, bahkan air tanah. Ketika dia akan turun hujan, itu akan ada licin. Licin itu akan memberikan pencemaran kepada air tanah, memberikan pencemaran kepada air laut yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Mandini Widadasari, dan saya adalah salah satu dosen di Politeknik Pariwisata Bali, dan kebetulan mengampu mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan dan Sustainability. Nah, ini juga harus ada beberapa strategi yang harus dilakukan supaya kita bisa mengelola sampah plastik tersebut, yaitu tentu dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi kita melakukan pengurangan sampah di setiap rumah tangga, kita melakukan reuse, menggunakan kembali sampah-sampah yang sudah ada, misalkan kalau sampah organik kita manfaatkan menjadi composting. Nah, kita juga bisa melakukan recycle. Yang sederhana saja di rumah, misalkan menggunakan botol plastik menjadi pot tanaman.
Ajik punya desain khusus bagaimana sampah itu hancur dan mesin tidak macet. Karena sementara kalau ada TPS itu kenapa dia bau? Kan karena ilmu kecilnya belum diketahui. Sampah setelah dicacah diapain sampahnya. Makanya di TPS itu harus lengkap. Ya, karena menyambung rumah tangga dan TPS itu harus nyambung. Di rumah ada sampah organik, di TPS ada mesin organik. Di rumah ada plastik, di TPS ada mesin plastik. Di rumah ada pampers sopret, di TPS ada mesinnya. Nah, ini yang belum dibangun dengan bagus. Ya, TPS kebanyakan membuat organik saja. Plastik-plastik masih dikumpulkan, dibawa ke tempat lain. Pengalihan sampah plastik di salah satu tempat atau di TPA atau tempat pembuangan akhir itu bukan sebuah solusi yang tepat ya untuk mengolah sampah plastik dalam waktu yang sangat panjang. Oke lah, dalam waktu yang sangat jangka pendek itu masih bisa kita tolerir, tapi untuk jangka panjang itu sangat tidak bisa kita tolerir. Kenapa? Karena itu akan memberikan dampak negatif yang akan lebih panjang. Misalkan itu berdampak kepada, kita tahu kalau di TPA itu sampah akan dikumpulkan, dia akan ditumpuk, dan dia itu akan kadang-kadang dibakar, tidak diolah lagi seperti pengolahan lebih lanjut. Apa fungsi dari TPS 3R itu adalah mengurangi sampah di masing-masing rumah tangga. Ya, jadi ini juga mengelola TPS 3R juga dibuat itu adalah untuk mengelola sampah berbasis sumber. Jadi setiap rumah tangga itu diusahakan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan sampah. Mesin ini disebut dengan reborn stop. Reborn stop artinya hidup kembali, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Plastik kita masukkan sampah plastik yang masalah itu kan ciki, citato potato, label minuman, kan itu yang masalah, yang tidak laku di pasar. Yang itulah yang dibuang ke selokan got sungai, dia sampai muaranya ke laut. Di laut tidak ada yang namanya plastik botol, tidak ada, gelas plastik tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada nilai jual. Yang tidak ada nilai jual itulah dibuang sembarangan oleh masyarakat kita. Dengan kita siapkan mesin reborn stop ini, begitu sampah itu datang, tapi kita lihat jumlahnya. Kalau memang jumlahnya banyak, ya kita kerja. Kalau enggak. Karena alat ini menampung 17 kilo. 17 kilo sampai 20 kilo per hari. Karena sampah itu artinya sampah plastik tidak perlu dipilah lagi. Merah, kuning, hijau, kotor, bersih masuk ke tabung ini. Kita panaskan menggunakan kompor kurang lebih 4 jam. Dia sudah berubah menjadi arang. Ya, kita tutup. Dia tidak perlu memerlukan waktu lama, tapi yang lama adalah yang aku katakan tadi. Kenapa dia lama? Karena menghancurkan zat kimia itu perlu waktu. Setelah jadi arang ini, kita masukkan ke blender lagi, dia menjadi tepung. Tepung inilah kita akan cetak. Kita jadikan apa? Karena material plastik ini kan material yang luar biasa. Dengan powder ini kita mau buat apa saja bisa. Ya, asal ada desain. Ya, asal ada desain, membuat membuat gantungan kunci, membuat tempat bunga, membuat tempat buah, kebun dan lain-lain, semua bisa. Ya, ini mestinya kalau ini dikembangkan di semua desa, kita tidak perlu beli pot plastik lagi. Tas kresek dilarang, ya, yang dilarang oleh pemerintah kan tas kresek. Sedangkan kita beli tempat pot bunga, kita beli, semua kita beli. Tetapi kalau ini kita bisa kembangkan karena di masing-masing desa akan menghasilkan plastik yang luar biasa. Ini yang perlu perlu dicermati, perlu disosialisasikan, perlu maulah
berbagi. Dalam artian bagaimana sih setelah menggunakan plastik tidak dibuang sembarangan. Saya sangat setuju ketika ada TPS 3R itu bisa memanfaatkan sampahnya menjadi sesuatu yang berguna, bisa memberikan benefit terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya. Ya seperti contohnya yang terdapat di desa Punggul. Nah di situ sampah-sampah plastik yang terdapat di desa Punggul itu dimanfaatkan, diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa dijual, contohnya seperti pembuatan hiasan mata, misalkan sekiala, topeng, atau ornamen rumah yang nantinya dari sampah itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di desa Punggul. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Bagus Perdana Raja, kerap disapa Raja. Saya berasal dari Desa Punggul, Kecamatan Abian Semang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan juga mampu mengolah sampah menjadi barang-barang atau hasil kerajinan tangan. Sehingga inilah langkah kecil tetapi akan berdampak besar di kemudian hari. Luar biasa sekali adanya TPS ini. Dengan mengolah sampah ini, kita juga mampu menjaga eksistensi, menjaga lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, tetapi fokus saja bukan di produk semua. Bagaimana mesin-mesin yang Aji ciptakan ini bisa berbagi ke desa-desa lain. Karena kalau Aji kembangkan ini, jadikan usaha daur ulang plastik menjadi barang seni kan bisa saja. Tetapi inti pokok tidak akan arahan tamu tidak akan sesuai. Bagaimana desa-desa lain itu mau menggunakan mesin ini, dan disitulah ada kompetisi di dalam hal membuat cenderamata ataupun apa saja. Karena keinginan Aji lagi satu, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini Aji bisa membuat desain bagaimana tamu yang datang ke Bali sudah include satu cenderamata yang berbahan dari daur ulang plastik. Sama dengan kalau kita ke Australia kan, begitu kita masuk dapat tiket, udah dapat gantungan kunci berupa kanguru. Aji punya cita-cita seperti itu, Aji sedang buat desainnya. Kalau sudah selesai mungkin Aji akan mencoba menghadap kepada dinas pariwisata. Bagaimana sih untuk menjembatani biar ada cenderamata yang berbahan dari plastik yang memang asli dari Bali. Itu tujuannya. Mungkin harapan Aji utamanya kepala desa yang ada di Bali, bendesa adat yang ada di Bali mau mendengarkan, mau mencoba, mau menggunakan. Karena kan seperti tadi sampah bermasalah. Tetapi kalau sudah mau berbagi dengan Aji akan mencoba sharing apa sih masalah yang sebenarnya. Karena sampah ini, Aji ingin sampah ini menjadi sebuah emas, menjadi sebuah ikon bahwa Bali menghasilkan produk daur ulang sampah yang beda dari tempat lain. Itu cita-cita Aji. Seperti tadi bagaimana tamu yang datang ada cenderamata dari khas Bali yang berbahan dasar dari limbah. Itu.